produk dengan harga mahal ternyata lebih laku dibandingkan dengan produk dengan harga murah? Aku tahu pasti banyak sekali di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa harga produk yang mahal bisa lebih laku dibandingkan dengan produk yang murah? Bukankah produk yang murah biasanya lebih banyak orang yang senang? Tidak seperti itu. Well, kita pahami dulu konsep yang pertama, yaitu mahal dan murah itu relatif. Mahal itu relatif, murah itu relatif. Contohnya seperti ini, ayam goreng dengan nasi, dengan lengkap dengan minuman, dengan harga 15.000. Itu murah atau mahal? Ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Kita naikkan lagi 20.000. Apakah itu murah atau mahal? Relatif, teman-teman. Nggak ada yang pasti. Oh, ini harganya murah, oh ini harganya mahal. Nggak kayak gitu. Jadi harga itu relatif. Jadi kamu tidak bisa mempersepsikan bahwa oh ini kalau misalkan aku kasih harga seperti ini ya harganya kemurahan atau ini harganya kemahalan. Kita pahami konsep itu dulu, oke? Kembali ke ayam tadi. Kalau misalkan nasi sama ayam kemudian minuman di harga 15.000, kalau kamu jual ke orang-orang yang menengah ke bawah, mungkin mereka banyak yang bilang itu kemahalan. Karena mereka biasanya hanya makan dengan harga maksimal Rp10.000 per porsi. Dan sebaliknya, kalau misalkan kamu jual produk yang sama dengan harga 50.000 ke orang menengah ke atas, dia pasti bilang bahwa itu murah. Kenapa? Karena mungkin biasanya dia makan dengan harga minimal mungkin 100.000 atau 150.000 dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kenapa bisa sepatu dengan merek tertentu dengan harga katakanlah 1-2 juta tetap laku, sementara ada sepatu yang harganya 200.000, 300.000, bahkan 150.000 pun ada. Mungkin mereka punya desain yang sama, tapi mengapa dua-duanya tetap bisa laku? Kenapa orang nggak memilih sepatu dengan harga 150.000 saja? Kenapa masih ada orang yang beli produk sepatu dengan harga jutaan atau bahkan puluhan juta? Karena orang tidak hanya beli produk. Oke? Orang tidak hanya beli produk. Kalau mungkin orang hanya beli produknya, ya mungkin 150.000 itu udah cukup. Cukup banget. Atau beli sepatu dengan harga 500.000 itu udah cukup banget, udah bagus banget. Kalau misalkan orang beli produknya, tapi orang nggak beli produknya. Yang orang beli sebenarnya adalah kepercayaan, trust. Yang pertama adalah trust. Mereka percaya terhadap brand atau perusahaan atau toko yang menjual produk tersebut. Mereka percaya bahwa toko itu bagus. Mereka percaya bahwa produk yang dihasilkan itu akan awet. Mereka percaya bahwa customer service-nya bagus, garansinya bagus. Kemudian bahan yang digunakan bagus. Kemudian mereka juga ada jaminannya kalau misalkan ada sesuatu dengan customer. Dibandingkan dengan produk sepatu yang dengan harga yang aku sebutkan tadi, 500.000, 300.000, 150.000, mereka nggak ada jaminannya. Yang kedua adalah gengsi. Biasanya orang membeli sesuatu itu hanya karena gengsi. Orang membeli HP yang kameranya ada 3 atau 4 itu ya, yang di sini ini, yang kayak gini, itu sebagian besar hanya karena gengsi, hanya karena ingin menunjukkan bahwa aku punya ini, aku bisa beli produk ini. Apakah mereka memanfaatkan kameranya itu? Sebagian besar enggak. Sebagian besar hanya menunjukkan kameranya, bukan fungsinya. Jadi mereka nggak membeli sesuatu untuk mereka gunakan. Sebenarnya mereka bisa beli produk yang biasa, handphone yang biasa saja. Tapi karena gengsi ini dan mereka mampu untuk melakukan pembelian, ya mereka beli. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kamu men-set produkmu dengan harga mahal. Karena ya banyak sekali contohnya gitu loh. Brand-brand besar menjual produk dengan harga mahal, buktinya tetap laku. Bahkan malah diincar, bahkan malah dicari. Dibandingkan dengan produk-produk dengan harga biasa, harga normal, harga murah. Lalu apa yang harus aku lakukan kalau misalkan aku sudah terlanjur percaya bahwa kalau misalkan aku menaikkan harga, otomatis customer akan marah, customer akan menanyakan, kok mahal sih, kok gini saja harganya mahal sih. That's why ada branding. Kamu mungkin sudah belajar tentang brand di video ini. Nah, aku akan jelaskan sedikit tentang branding. Branding ini adalah aktivitas kita untuk mempromosikan atau memperkenalkan brand kita, untuk membuat
customer atau calon customer paham atau melekat di otaknya bahwa brand kita itu seperti ini, kita ingin menanamkan itu, aktivitas yang kita lakukan itu namanya branding. Nah, branding ini akan membuat nilai kita itu menjadi naik. Tidak hanya nilai produknya ya. Itulah kenapa sepatu dengan harga selangit lebih laku dibandingkan dengan sepatu dengan harga murah. Kalian juga harus mengedukasi customer, menanamkan di otak mereka bahwa brand kamu itu seperti ini. Brand kamu itu relate dengan mereka. Mereka akan bisa mendapatkan hal ini selain produk. Oke, kalau misalkan kalian bingung nih, contohnya kayak gini deh, aku contohkan deh. Kalau misalnya nih kalian menjual sepatu, paling gampang lah sepatu. Sepatu kalian beri merek apa misalkan Sepat misalkan, merek kalian adalah Sepat misalkan, contohnya kayak gitu ya, ini contoh ya, Sepat. Nah, kalian sudah bikin nih sepatu, katakanlah HPP-nya sepatu yang kalian bikin ini, kalian sudah hitung-hitung harganya katakanlah 100.000. Kalian patok harga itu jauh di atas itu seharusnya, mungkin sekitar 1-2 juta. Kalian patok harga seperti itu. Kenapa? Kalau misalkan kalian hanya menjual secara normal, pasti customer kalian akan bilang, mahal banget sih, sepatu kayak gini aja mahal. Kamu itu bukan merek terkenal, kenapa kamu jual dengan harga mahal? Pasti mereka akan kayak gitu. Kalau kamu tidak melakukan branding, kalau kamu hanya sekedar menjual saja, makanya kamu harus melakukan branding. Salah satu caranya adalah dengan menjalin hubungan lebih erat antara customer dengan brand kamu. Contohnya, kamu kasih sesuatu info-info tentang sepatu, tentang cara merawat sepatu, tentang bahan sepatu yang baik, cara menyimpan sepatu, tentang cara mencuci sepatu. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan sepatu, kamu kasihkan ke customer sambil kamu memperkenalkan produk kamu. Biar apa? Biar customer relate bahwa kamu ini sepatu yang bener-bener profesional. Kenapa kayak gitu? Karena customer menilai bahwa brand kamu ini tahu gimana caranya mencuci sepatu, merawat sepatu, bahan-bahan apa saja yang terbaik yang digunakan di sepatu, bagaimana cara agar sepatu ini bisa awet. Customer itu akan memvisualisasikan bahwa oh ternyata brand kamu itu tahu semua hal tentang itu. Makanya customer secara pelan-pelan akan percaya ke kamu, akan percaya ke brand kamu bahwa brand kamu ini profesional dan kualitas produk kamu itu akan bagus secara tidak langsung seperti itu. Dibandingkan dengan customer tidak tahu apa-apa sama sekali tentang kamu, tiba-tiba kamu sodorin sepatu, kamu akan dianggap orang asing. Contoh dalam kehidupan nyata kayak gini, kalau misalnya nih, kamu lebih percaya mana orang yang sudah kamu kenal, atau sahabat kamu, atau pasangan kamu, dibandingkan dengan orang yang baru saja kamu temui sekarang? Kamu pasti lebih percaya sahabat kamu atau pasangan kamu kan? Karena apa? Karena kamu sudah mengenal dia. Karena kamu tahu dia itu ahli di bidang apa. Karena kamu tahu kelebihannya dia itu apa. Nah, sama juga dengan brand. Brand itu perlu perkenalan dulu, perlu edukasi dulu ke sana, ke marketnya. Setelah market teredukasi, baru nilai kamu akan naik. Nah, setelah itu kamu harus memberikan sesuatu selain produk. Contohnya misalkan garansi. Contohnya misalkan packagingnya dibagusin. Kamu memberi tambahan kaos kaki atau tambahan apa yang berhubungan dengan sepatu, atau alat menyemir sepatu, atau alat pencuci sepatu dan sebagainya. Kamu bisa tambahkan itu di packagingnya. Kemudian kamu bisa pangkas harganya. Katakanlah kamu pertama kali jual dan mulai beli sepatu tersebut, satu produk sepatu tersebut dengan harga 2 juta, padahal HPP kamu cuma 100.000. Kamu diskon misalkan 50%, jadi 1 juta, atau 75%, jadi katakanlah 500.000. Kamu jual produk itu 500.000 dengan segala keunggulan itu, meskipun itu harganya jauh di bawah harga yang kamu tetapkan, kamu tetap untung karena HPP kamu cuma 100.000. Dan customer akan merasa diuntungkan lebih. Kenapa? Karena customer sudah menganggap kamu profesional. Customer sudah mengenal kamu, bahwa customer sudah memulai menerima bahwa oh memang harga sepatu ini 2 juta. Di pemikirannya, di otaknya itu sudah ditanamkan bahwa oh value kamu, value sepatu kamu itu harganya segini. Tapi tiba-tiba ada diskon jadi 500.000. Customer otomatis akan senang, padahal harga itu masih jauh di atas HPP kamu. Oke? Sampai sini paham nggak? Nah, itu salah satu strategi atau cara kamu untuk jualan, biar kamu itu bisa menjual produkmu dengan harga tinggi tapi tetap laku. Cara ini sebenarnya digunakan oleh brand-brand besar. Ini hanya gambaran kasarnya saja. Sebenarnya kalau misalkan didetailkan lagi, itu ada beberapa macam konsep. Ada yang namanya behavioral economics,
ada yang namanya customer behavior, dan macam-macam lagi. Banyak sekali hal atau teori yang bisa kalian gunakan sebenarnya. Tapi biar kalian nggak bingung nih kemasukan teori yang terlalu banyak, kalian bisa menerapkan apa yang aku sudah share tadi, oke? Kalau misalkan kalian bingung atau tidak tahu caranya, atau masih ragu-ragu, atau ternyata apa yang aku jelaskan tadi itu terlalu cepat atau terlalu bingung buat kalian, kalian bisa tanya aku secara langsung. Aku akan cantumkan Instagram di bawah. Kalian bisa follow Instagramnya, dan kalian bisa juga ceritakan bisnis kalian di email aku yang aku taruh di bawah. Kalau misalkan aku bisa bantu kalian, akan aku bantu, oke? Oh ya, buat kalian juga ya, kalau misalkan kalian punya ide bisnis dan ingin memulai sebuah bisnis, kalian perlu bekal untuk memulainya. Nah, aku sudah siapkan ebook secara gratis, bekal bikin bisnis. Jadi apa saja yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian memulai bisnis, itu kalian bisa dapatkan secara gratis. Aku kasih link di description box di bawah. Kalian bisa kunjungi link itu dan daftar dan dapatkan ebooknya secara gratis. Setelah kalian bisa menyiapkan berbagai bekal untuk bikin bisnis, aku yakin banget pasti kalian bisa menjalankan bisnis dengan lancar dan dengan sukses ke depannya, oke? Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe, thank you.